Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler, yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita, yang mana menurut schedule kita sampai tentang utang piutang intidarul muhsin. Namun sebelum pengajian ini kita kaji, kita mengingatkan bahwasanya kita telah kehilangan ya kemarin Bapak siapa? Bapak Aris ya? Aris Susilo. Ini menandakan kita juga akan menyusul Pak ya. Sehari dua hari ini mungkin ada yang mati. Tapi semoga kita panjang umur. Kembali ke pelajaran sesuai dengan temanya, masalah minjemin duit. Qala ta'ala wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sudah sering saya katakan di mana-mana bahwasanya ibadah itu dibagi dua. Ada yang ibadah mahdho, murni ibadah. Ada yang ibadah ghairu mahdho, yang tidak murni ibadah. Berarti sosial. Sosial ini ganjaran nih saabrek-abrek Pak. Jadi ada ibadah sosial nih pahalanya saabrek-abrek. Loh kenapa kok begitu? Nah, sebelum dikaji kita baca hadisnya supaya gamblang. Sebuah hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dakhaltul jannata. Ini cerita tentang Isra Mi'raj. Nabi mengatakan, aku diperkenankan untuk masuk surga. Ada apa di sana? Pengen tahu nggak? Loh, Nabi ini masuk surga. Nabi SAW masuk surga. Ya. Pertanyaannya, ada apa di sana? Pengen tahu nggak? Kalau nggak pengen tahu, nggak usah ngaji. Nggak pengen tahu. Fara'aitu maktuban ala babiha, aku lihat tulisan di pintunya. Apa tulisannya? Mungkin kaligrafi ya. Tulisannya begini Pak. Al-qardu bisamaniyata asyara. Ya, pertama as-shadaqatu bi asri amsalha. Sedekah pahalanya ngasih orang, pahalanya 10. Tulisannya itu loh. Sedekah 10. Tapi kalau ngutangin 18. Loh. Menengah udah kalau ngutangin lebih gede. Memang kenapa? Nah, sehingga di sini ada cerita panjang, riwayat panjang. Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Loh ini ada apa ini? Kenapa kok sedekah 10, ngutangin malah 18 ceritanya. Di dalam riwayat itu dijelaskan karena kalau sedekah itu bisa saja yang kita kasih orang yang tidak membutuhkan. Enggak begitu. Tapi kalau Bapak lihat orang dengan wajah yang menyedihkan, wajah yang keriput,
apalagi dengan tetesan air mata. Tolong, saudara saya sakit, ibu saya sakit, ini sakit, bini saya mau beranak umpamanya, harus sesar dan butuh biaya besar. Mau sesar loh Pak, tolong saya. Loh, sekarang ini Pak, ini loh, orang masuk rumah sakit, nggak usah disebutkan rumah sakitnya, pakai BPJS, kagak di 2 hari megang kagak di apa, nggak dilayani. Akhirnya suaminya mungkin utang atau gimana, cari duit, bilang saya bayar cash, baru dilayani. Loh kenapa kok gak dilayani? Lah iya, rumah sakitnya ogah. Kenapa? Nanti keluarnya dana dari pemerintahnya lambat, tekor. Sekarang lah ini kalau wajah yang seperti itu bagaimana? Lah ini ngutangin ini loh pahalanya, karena kalau ngutangin itu yang diutangin ketika orang butuh lah, bantu sesama ini aslinya pahalanya seabrek-abrek. Saya ulangi lagi, sudah sering saya katakan berkali-kali. Mungkin di antara bapak-bapak ini yang tadi malam sholat tahajud 2000 rakaat umpamanya, sampai dengkulnya copot umpamanya ada. Bagus gak? Bagus, sholat tahajud kok. Bagus. Cuma dapat apa? Ini loh yang ini sering saya katakan. Masyarakat sekitar tetangga-tetangga itu dari dapat apa dengan banyaknya bapak sholat 2000 rakaat sampai dengkulnya copot? Dapat apa? Jawabannya apa? Enggak dapat apa-apa. Ini masalahnya di situ. Ini sudah sering saya ingatkan, ini penting ini. Mungkin di antara bapak-bapak tadi malam atau tiap malam baca Quran 20 juz. Ada yang khatam sampai 10 kali umpamanya. Hatam 10 kali. Hatam 10 kali, Pak. Nah, ini Pak. Gini-gini nih Bapak percaya boleh gak percaya boleh? Ya. Kalau kita memasuki bulan Ramadan, mesti kita nanti itu kesebut nama Imam Syafi'i rahimahumullah. Yang 1 bulan apal yang hatam 60 kali. Kalau dipikirnya enggak masuk akal. Ya kan? Loh iya, siang hatam, malam hatam. Jadi hatam 60 kali. Imam Syamsuddin Ad-Dahabi dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala, ranking orang-orang jenius. Ya, ada Pak, ranking orang jenius ada Pak. Kalau ranking orang goblok ada Pak. Nah, buat apa orang goblok di-rankingin? Enggak ada. Kalau ranking orang-orang jenius ada. Syiar A'lamun Nubala, ranking orang-orang jenius. Ya, orang jenius Pak. Kalau orang-orang bodoh enggak ada. Ranking orang bodoh buat apa? Apa yang mau di-rankingin? Loh ya apa? Lah, ketika menyebutkan Imam Syafi'i itu, dia mengatakan di situ, ini secara enggak nutut, belum makannya, belum ibadah yang lainnya, belum sembarang segala macam kegiatan aktivitas. Tapi bisa saja terjadi karena berkah waktu dan karomahnya. Loh itu ceritanya Pak, tapi itu kita agak bahasnya. Mungkin di antara bapak-bapak, saya ulangi lagi, yang ngapal, yang hatam semalam 10 juz umpamanya tuh hatam setiap malam hatam. Dapat apa tetangga? Bagus gak? Ya bagus. Tapi dapat apa tetangga-tetangga itu? Dari bapak banyak kan? Jawabannya kan? Gak dapat apa-apa. Terakhir. Duh, kok lihat jam semua. Ntar dulu. Maksudnya ceritanya ini cerita terakhir. Duh, kok ngomong terakhir bingung. Langsung gini semua. Ntar dulu. Loh iya. Maksudnya cerita terakhir. Mungkin di antara bapak-bapak itu ada yang suka wirid, suka dzikir, baca la ilaha illallah 12.000 umpamanya, baca istighfar 2 juta umpamanya. Ya, ada yang baca tasbih 4 juta umpamanya, sholawat 5 juta. Bagus gak? Bagus. Cuma masalahnya dapat apa tetangga-tetangga itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi kalau bagi bapak-bapak pagi-pagi bagi nasi uduk, teh dan gorengannya, loh ini
Loh, itu tetangga seneng Pak. Ya ini yang kayak begini nih loh, pahalanya seabrek-abrek. Loh ya apa masalahnya? Pahalanya seabrek-abrek. Lah, dalam utang piutang di dalam agama Islam nggak ada yang nggak ada, semua ada. Lah karena berapa janji sebulan? Pas sebulan nggak punya duit yang ngutangin itu, terus bagaimana? Al-Quran mengatakan etikanya wa in kana du usratin, kalau yang ngutang ini nggak punya duit, mungkin lagi kena musibah atau memang nggak punya duit, fanadhiratun ila maisarah, tunggu sampai dia dapat kelapangan, maksudnya dapat kemudahan, dapat duitnya. Loh itu Pak, ini masalah nunggunya ini wajib. Nah makanya kalau ke dalam kajian fikih ada beberapa yang sunnah sama wajib itu memang bagus wajib Pak, tapi ada yang sunnah lebih bagus dari wajib. Di antaranya ini loh Pak, atau salam. Salam itu sunnah, assalamualaikum sunnah, yang jawab wajib, tapi bagusan yang salam Pak, bagusan yang salam daripada yang jawab. Karena nyalamin orang tuh perlu mental spiritual. Loh iya, perlunya mental spiritual. Jadi yang dulu itu yang buka jalan, assalamualaikum, yang dulu ini. Ini namanya peningkatan Pak. Karena kemarin alasannya tarwiyah. Padahal yang puasa cuma satu, yang nggak puasa seabrek-abrek. Ya bener nggak? Bener. Dari sini saya ke Babakan, ada acara itu, sama nggak ada apa-apanya Pak. Garingan, loh apa-apaan nih kok semua garingan? Alasannya tarwiyah. Padahal yang puasa cuma satu dua, yang nggak puasa seabrek-abrek. Jadi yang mengharap belas kasihan lebih banyak daripada yang, maksudnya ini Pak ceritanya begitu. Sampai mana tadi? Enggak. Ini Pak ceritanya Pak. Nah, sunnah lebih baik. Ini nih, nunggunya wajib. Nunggu wajib, tapi kalau diimpasin dibebaskan sunnah. Lah sunnah ini lebih baik, makanya dikatakan sini wa in kana du usratin. Kalau yang utang ini lagi kesulitan, tunggu sampai dia punya kemudahan, dapat duit. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau diimpasin, ditagih sebulan, iya, nggak punya, bulan lagi nggak punya. Kalau sistem debt collector, diambil televisinya, kulkasnya, ya kan? Hah? Itu lain lagi ceritanya Pak. Jadi udah dah. Makanya di kitab ini saya ada cerita orang, wah pokoknya orang belangsak lah. Tapi dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Ini orang belangsak Pak, belangsak tapi kaya. Dia ngutang-ngutangin nih ke masyarakat, ngutang-ngutangin. Punya tukang tagih, ada yang nagihin. Setiap ditagih sekali dua kali, ya udah dah, impah. Loh, karena ngimpasin ini loh Pak. Dosa-dosanya juga diimpasin sama Allah Ta'ala, sosialnya besar. Loh. Jadi hamba yang belangsak tapi dermawan lebih disenangi daripada ahli ibadah tapi pelit, sama sekali gak ada sosialnya. Makanya wa anta sodaku, kamu sedekahkan, kamu impasin, karena membebaskan beban dia kan. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau gitu. Jadi membebaskan itu lebih bagus. Ini nanti kalau diomongin gini, iya Bib kalau utangnya 1.000 2.000, kalau utangnya gede, ya apa? Ya kalau gede kan dituntut tetap ditagih kayak apa-apa. Oh, ada orang terakhir Pak ya, cerita terakhirnya. Orang punya utang di Blok M, Jakarta, tagih. Yang ditagih minggat, tahu minggat? Setiap ditagih kabur. Akhirnya marah, orangnya mengatakan begini, saya tuntut besok di padang mahsyar kamu. Dan kesel Pak, jauh-jauh ke sana orangnya nggak ada. Kesel, saya tuntut kamu di padang mahsyar. Ini berarti orang beriman nih Pak. Yang ngomong begini, saya tuntut di padang mahsyar, ini orang beriman. Karena dia percaya sama kiamat. Tapi apa jawabannya dia? Lah kamu nyari saya aja di Blok M gak ketemu, apalagi di padang mahsyar. Gitu.
Loh, lu nyari gua, kalau bahasa lu nyari gua di Blok M kagak ketemu, kamu nyari saya di Blok M nggak ketemu. Apalagi di Padang Mahsyar segitu lebarnya di Blok M. Loh iya, ini sama-sama orang beriman, Pak. Loh iya. Ketemu nggak kalau di Padang Mahsyar? Ketemu. Ini di sana itu ketemu. Ya, Pak. Ketemu, Pak, kalau di sana, Pak. Ketemu. Kalau di Blok M belum tentu ketemu, tapi kalau di Padang Mahsyar ketemu. Itu kan peradilan Tuhan tuh ketemu nanti itu. Tapi ada solusi. Apa solusinya? Ya. Waktunya Pak gak cukup, Pak. Ya. Tapi ada pendapat di sini. Apa pendapat? Sedekah lebih bagus daripada ngutangi. Kenapa? Ada pendapat. Tapi yang kalau sedekah itu yang disedekahi plong. Tapi kalau minjemin ya kan terbeban harus bayar masalah gitu. Makanya wa anta shadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi begini Pak, terakhir nih. Kalau ini terakhir beneran nih. Mungkin Bapak pernah merenung nih, ya. Pernah kan merenung? Bapak pernah mendapat penderitaan, duka lara, duka nestapa, dan duka cita. Pernah menderita lah, pernah ngenes dan nelongso. Kemudian Bapak merenung, kenapa kok gak ada yang nolong saya? Kenapa kok saya gak dapat jalan keluar? Mungkin Bapak belur begitu. Apa penyebabnya? Karena kita kurang sama manusianya kurang, Pak. Dari mana kita lihat nih? Terakhir Pak ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim kurbatan, ya kesulitan daripada kesulitan dunia ini, apa? Naffasallahu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Jadi siapa yang sama saudaranya ini apa? Perhatian sosialnya tinggi, suatu saat dia kepepet, dia dibantu sama Allah Ta'ala karena dia bantu saudaranya. Jadi kita jangan terus ngenes istilahnya, kenapa Allah kok gak bantu saya, lah kamu kan gak pernah bantu sesamanya, itu masalahnya. Itu kunci. Lihat, waman yassaro, barang siapa mempermudah ala mu'sirin, orang yang kesulitan di dunia, akan dipermudah urusannya, yassarallahu alaih fid dunya wal akhirah. Itu masalah. Jadi kalau kita mengalami kenapa kita urusan kita kok ruwet? Ya karena kita gak pernah mempermudah orang lain. Makanya kita gak dipermudah. Jadi tolak ukurnya gitu Pak. Allah Ta'ala akan bantu seseorang apabila dia bantu saudaranya. Jadi orang yang sosialnya tinggi itu kalau mengalami apes langsung cepat lepas. Kenapa? Karena dia bantu sesamanya. Ya kalau enggak pernah bantu, enggak pernah mempermudah sesamanya. Terus kalau dia perkara mau dipermudah, ya ora. Nah itu sama tolak ukurnya begitu. Ya ulangi lagi. Terakhir, man yassara ala mu'sirin. Artinya barang siapa orang yang bermudah, orang yang kesulitan di dunia ini akan dipermudah urusannya oleh Allah Ta'ala di dunia dan plus akhirat. Loh, dapat ekstra bonus. Ini sosial Pak. Sosial itu memang enak. Ya. Terakhir, nah ini terakhir Pak. Di sini ada hadis di terakhir ini. Kenapa? An Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna husami an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kamu bikin diri kamu itu ketakutan setelah aman. Apa maksudnya? Jangan banyak utang. Banyak utang ini bahaya Pak. Kenapa? Gomun filail. Di malam gak bisa tidur Pak. Susah. Siang juga keluar takut. Kenapa? Nah, Bapak cari orang paling gagah di dunia ini. Udah berbagai macam bintang. Jangan bintang 4, bintang 7. Di atas jenderal ini Pak. Jenderal kalau 4, ini 7 Pak. Kan di atas jenderal. Jalan dengan baju kebesarannya. Ketemu orang yang ngutangin. Ciut. Loh iya Pak. Tes langsung luur. Kenapa? Dia takut ditagih. Loh ya Pak. Nah ini saya tutup biar Bapak senang dulu. Ya. Ini.
Kenapa? Orang punya utang, si A punya utang sama si B, si A punya utang sama si B. Si B nyuruh anaknya nagih. Tagih itu ditagih di depan orang. Nah, ditagih di depan orang. Nah, nggak keluar. Suatu saat si B nagih sendiri. Hei A, mana utang kamu? Apa kata si A? Utang apaan? Saya nggak punya utang. Loh, kamu belum bayar. Udah kan impas. Impas dengan apa? Karena anak kamu nagih saya di depan orang. Saya sudah dipermalukan di depan orang, ditagih di depan orang. Malu nggak Pak ditagih di depan orang? Ya malu. Iya, nagih depan orang itu, nagih di depan orang itu sama dengan impas. Kalau saya bayar lagi, tekor saya. Kenapa kok tekor? Ya, duitnya iya, malunya iya. Jadi dengan dipermalukan depan orang, impas. Oh Pak, ini jadi kalau Bapak punya utang, ditagih depan orang, impas. Loh, kalau sudah dipermalukan depan orang, itu masalahnya. Itu sebetulnya impas apa enggak sih? Aslinya impas enggak? Ya kagak. Itu masalahnya. Cuma orang desa sistemnya begitu Pak. Maka kalau nagih utang jangan depan orang. Dia kamu bayar. Nah, sudah terlanjur dipermalukan depan orang. Nah, itu. Mending mana? Mending bayar apa dipermalukan depan orang? Kalau suruh milih, mending bayar apa dipermalukan depan orang? Ini ceritanya. Saya kira inilah wajah-wajah yang kurang bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.